Teman-teman wajib banget untuk menonton video saya yang pertama dan video saya yang kedua yang membahas tentang bagaimana cara membangun ide bisnis. Dan video ini adalah lanjutan dari video yang pertama dan video yang kedua tersebut. Dan saya, Uji Muharji, akan menjelaskan kepada teman-teman semua secara singkat, secara sederhana agar teman-teman jadi ngerti. Tuh, jadi ngerti kan? Teman-teman, membangun sebuah bisnis ibarat kita membangun sebuah rumah. Maka yang perlu kita perkuat adalah fondasinya dulu. Ketika fondasinya tidak kuat, maka bangunan yang kita bangun itu sangat tidak kokoh. Maka dari itu, perlu kita untuk memahami tentang fondasi-fondasi bisnis itu. Nah, fondasi bisnis inilah yang kita sebut sebagai analisa sebelum kita menjalankan sebuah bisnis. Analisa apa saja yang bisa kita lakukan? Analisa yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui siapa yang kemudian nanti akan menjadi calon pembeli kita. Siapa yang akan membeli produk kita. Ketika teman-teman sudah berhasil membuat ide bisnis yang bagus dan sudah berhasil juga membuat sebuah produk yang menarik, produk yang kemudian berpotensi untuk dibeli, maka selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan analisa terhadap market atau yang kita sebut sebagai market segment. Faktor apa saja yang kemudian bisa kita analisa? Setidaknya ada 3 faktor yang bisa teman-teman analisa. Nah, ini merupakan sebuah teori yang saya rangkum dari teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar. Faktor yang pertama adalah faktor demografis. Faktor demografis adalah faktor yang mencakup tentang usia, kemudian tentang gender, tentang status sosialnya, apakah dia sudah menikah atau belum, dan kemudian juga tentang pekerjaan. Ini orang bekerjanya di mana, seperti itu ya. Nah, jadi tujuannya, pentingnya kita untuk memahami faktor demografis ini adalah agar nantinya produk kita ini terdistribusikan dengan tepat, sesuai dengan sasaran yang akan kita tuju. Simpelnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki produk jilbab. Nah, jilbab ini digunakan untuk usia berapa? Usia 18 tahun sampai 35 tahun misalkan. Nah, selanjutnya jilbab ini cocoknya untuk orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah. Nah, kemudian selanjutnya jilbab ini cocoknya untuk kalangan pekerja atau untuk kalangan mahasiswa atau untuk kedua-duanya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus menganalisa faktor demografis agar kita tahu lebih mendalam tentang siapa yang nantinya yang akan kita sasar. Selanjutnya adalah faktor behavior dan faktor interest. Adalah faktor minat dan faktor kebiasaan dari calon konsumen kita nanti. Ini penting, kenapa? Karena kita harus mengetahui calon konsumen kita nanti sukanya produk yang jenisnya apa. Sukanya misalkan jilbab jenisnya apa, bahannya seperti apa. Kemudian yang berkaitan dengan faktor behaviornya, kebiasaannya adalah biasanya mereka menggunakan jilbab seperti ini pada saat kapan. Kemudian mereka juga membeli produk ini pada saat kapan. Itu penting. Yang tidak kalah penting adalah faktor yang ketiga, yaitu faktor eksistensi. Faktor eksistensi erat kaitannya dengan faktor demografis dan kemudian faktor interest dan behavior. Eratnya di mana? Ini berhubungan dengan teman-teman yang biasa mendeliver atau mengkomunikasikan produknya melalui sosial media. Baik, saya kasih contoh jilbab lagi ya, misalkan seperti ini. Jilbab teman-teman ini adalah jilbab yang cocok untuk usia 18 sampai 35 tahun. Nah, untuk usia 18 sampai 35 tahun ini, rata-rata mereka itu eksistensinya di mana? Apakah di Instagram, apakah di TikTok, apakah di Facebook, dan sebagainya. Nah, jilbab ini misalkan adalah jilbab yang cocok untuk para pekerja. Nah, biasanya para pekerja itu eksistensinya di mana? Apakah di Facebook, apakah di Instagram, apakah di TikTok? Setelah teman-teman mendapatkan data dari hasil analisa 3 faktor tadi, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membuat kelompok-kelompok market. Nah, saya mencoba menyederhanakan saja bahwa kelompok market saya bagi menjadi 3. Kelompok market yang pertama adalah small market, yang kedua adalah medium market, kemudian yang ketiga adalah upper market. Nah, small market itu apa? Small market adalah market-market yang bisa kita jangkau dengan mudah, baik itu secara lokasi maupun itu secara emosional. Saya kasih contoh seperti ini. Jarak 1 kilo sampai 3 kilo dari lokasi bisnis teman-teman itu adalah small market. Nah, kemudian hubungan emosional misalkan teman, saudara, kerabat, nah itu adalah small market. Nah, itu adalah market-market yang paling gampang kita jangkau baik secara lokasi maupun secara emosional. Kelompok market yang kedua adalah medium market. Medium market ini adalah kelompok-kelompok market yang memang tidak memiliki hubungan emosional dengan kita. Lokasinya juga tidak cukup dekat dengan lokasi bisnis kita. Biasanya jarak-jaraknya itu adalah 3 kilo ke atas. Nah, untuk menjangkau mereka, kita butuh effort. Untuk menjangkau mereka, kita butuh usaha. Maka dari itu, pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menjangkau medium market ini adalah menggunakan minat dan kebiasaannya mereka. Untuk itu, produk kita, kenapa saya sampaikan di awal, produk kita adalah produk yang harus menyesuaikan dengan kebiasaan. Nah, inilah alasannya untuk menjangkau kelompok-kelompok market ini.
Di medium market ini biasanya diisi oleh orang-orang yang FOMO, orang-orang yang membeli karena ikut-ikutan, dan orang-orang yang membeli karena memang produk kita sedang trending. Makanya kita perlu menjaga medium market ini agar nantinya mereka bisa menjadi upper market, yaitu kelompok market yang ketiga. Market-market yang membeli karena mereka percaya dan mereka direkomendasikan untuk membeli produk-produk kita. Bahkan mereka juga bisa menjelma menjadi orang yang kemudian merekomendasikan. Itulah 3 kelompok market itu ya. Jadi pertama adalah small market, orang-orang yang bisa kita jangkau secara emosi, bisa kita jangkau secara lokasi. Kemudian medium market, yaitu orang-orang yang kita jangkau berdasarkan minatnya. Mereka masih berada dalam satu lokasi dengan kita, masih berada dalam satu wilayah, tetapi memang jaraknya cukup jauh dari titik lokasi bisnis kita. Maka kita jangkau mereka dengan minat dan juga kebiasaan yang mereka biasanya lakukan. Nah, selanjutnya adalah upper market. Upper market ini adalah level market paling tinggi. Orang-orang yang biasanya kita jangkau karena mereka memang sudah direkomendasikan atau sudah percaya dengan produknya kita. Setelah sampai di tahap ini, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat listing atau membuat catatan-catatan kecil untuk mengetahui lebih dalam tentang potensi market. Misalkan, di small market, secara demografis ada berapa potensi market kita. Kemudian secara interest dan kemudian secara behavior, di small market ada berapa potensi market kita. Dan secara eksistensi, di small market mereka biasanya kumpulnya di mana, eksistensinya di mana, di sosmed mana, di Instagram kah, atau di Facebook kah, atau di Twitter kah, atau di TikTok. Nah, seperti itu teman-teman. Hasil dari keseluruhan analisa market tadi, itulah yang kemudian kita sebut sebagai target market. Nah, kemudian setelah kita mengetahui target marketnya, yang terakhir adalah kita harus mengukur yang kita sebut sebagai purchasing power atau kemampuan target market kita di dalam membeli. Berapa rupiah mereka mampunya membeli. Nah, itu semuanya berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan di awal tadi. Nah, setelah itu barulah kita kemudian memunculkan harga dari produk kita ini. Nah, berarti teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa menetapkan sebuah harga produk bukanlah berdasarkan analisa-analisa yang tidak berdasar, melainkan analisa-analisa yang panjang, sehingga produk kita tidak terkesan lebih mahal dan juga tidak terkesan murah. Inilah fondasi bisnis yang perlu teman-teman pahami dan sekaligus menjadi panduan untuk teman-teman dalam menjalankan bisnis agar teman-teman tidak merasa kebingungan di saat bisnis teman-teman sudah berjalan. Tuh, jadi ngerti kan?